Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wai Fitriani dengan NIM 13014200006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tipe kepribadian. Khususnya untuk lulusan SMA atau SMK ya. Setelah itu kita pasti akan menjalani atau memulai karir seperti mulai bekerja maupun melanjutkan kuliah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ingin sedikit menjelaskan ya, kita tuh gak mudah untuk kita tuh menemukan pekerjaan idaman yang sesuai dengan minat dan kepribadian kita ya. Nah, apabila kita bekerja di bidang yang sesuai dengan minat dan tipe kepribadian, pada umumnya lebih sukses dalam menjalani karir. Karena kesesuaianlah itulah yang membuat orang lebih mencintai dan bahagia dalam menjalankan pekerjaannya. Dampaknya pun kita bisa bekerja lebih giat dan rasa tanggung jawab pun semakin tinggi. Untuk itu, mari kita akan bahas tentang kenali karirmu sesuai dengan tipe kepribadianmu. Selanjutnya, definisi kepribadian menurut dua tokoh yaitu pertama, Gordon Allport. Gordon Allport mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Sedangkan untuk Sigmund Freud, yaitu memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu ID, ego, dan superego. Tingkah laku tidak lain merupakan hasil dari konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian tersebut. Lalu, macam-macam tipe kepribadian. Menurut Holland, ada 6 tipe kepribadian yang sangat berpengaruh dalam pola karir yang dipilih oleh seseorang. Adapun tipe-tipe kepribadian itu sebagai berikut. 1. Realistis. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi kepada penerapan. Ciri-cirinya seperti mengutamakan kejantanan, kekuatan otot, keterampilan fisik, mempunyai kecakapan, dan koordinasi motorik yang kuat, serta kurang memiliki kecakapan, verbal, konkret, dan bekerja praktis. Contoh pekerjaan orang dengan model orientasi ini adalah operator mesin atau radio, sopir truk, petani, penerbang, pengawas bangunan, ahli listrik, dan pekerjaan lain yang sejenisnya. Kedua, intelektual. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang bersifat akademik. Ciri-cirinya adalah memiliki kecenderungan untuk merenungkan daripada mengatasinya dalam memecahkan suatu masalah. Berorientasi pada tugas, tidak sosial. Membutuhkan pemahaman, menyenangi tugas-tugas yang bersifat kabur, memiliki nilai-nilai dan sikap yang tidak konvensional dan kegiatan-kegiatannya bersifat introseptif. Orang model orientasi intelektual dalam lingkungan nyatanya selalu ditandai dengan tugas yang memerlukan berbagai kemampuan abstrak dan kreatif, bukan tergantung kepada pengamatan pribadinya. Nah, contoh pekerjaan orang dengan model orientasi ini adalah ahli fisika, ahli biologi, kimia, antropologi, matematika, maupun pekerjaan penelitian, dan sebagainya. Tipe kepribadian ketiga yaitu sosial. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain, dengan ciri-ciri pandai bergaul dan berbicara, bersifat responsif, bertanggung jawab, kemanusiaan, bersifat religius, membutuhkan perhatian, memiliki kecakapan verbal, hubungan antar pribadi, serta kegiatan-kegiatan rapid dan teratur. Dan menjauhkan bentuk pemecahan masalah secara intelektual, lebih berorientasi pada perasaan. Orang model orientasi sosial ini memiliki ciri-ciri kebutuhan akan kemampuan untuk menginterpretasi
dan mengubah perilaku manusia serta minat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Secara umum, orientasi kerja dapat menimbulkan rasa harga diri dan status. Contoh pekerjaan orang dengan model orientasi ini adalah guru, pekerja sosial, konselor, misionari, psikolog klinik, terapis, dan sebagainya. Keempat, konvensional. Tipe model ini pada umumnya memiliki kecenderungan untuk terhadap kegiatan verbal. Ia menyenangi bahasa yang tersusun baik, numerikal atau angka yang teratur, menghindari situasi yang kabur, serta mengabdi, mengidentifikasi diri dengan kekuasaan, memberi nilai yang tinggi terhadap status dan kenyataan materi, mencapai tujuan dengan mengadaptasikan dirinya ketergantungan pada atasan. Orang model orientasi konvensional pada lingkungan nyatanya ditandai dengan berbagai macam tugas dan pemecahan masalah, memerlukan suatu proses informasi, verbal, dan matematis secara kontinu, rutin, konkret, dan sistematis. Contoh pekerjaan orang dengan model orientasi ini adalah kasir, statistika, pemegang buku, pegawai arsip, pegawai bank, dan pekerjaan lain yang sejenisnya. Kelima, usaha. Tipe model ini memiliki ciri khas diantaranya menggunakan keterampilan-keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain. Menganggap dirinya paling kuat, jantan, mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain, menyenangi tugas-tugas sosial yang kabur, perhatian besar pada kekuasaan, status dan kepemimpinan, agresif dalam kegiatan lisan. Orang model ini orientasi usaha ditandai dengan berbagai macam tugas yang menitik beratkan kepada kemampuan verbal yang digunakan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain. Contoh pekerjaan ini dengan model orientasi ini adalah pedagang, politikus, manajer pimpinan eksekutif perusahaan, perwakilan dagang, dan sebagainya pekerjaan lain yang sejenis. Yang terakhir, keenam, artistik. Tipe model ini memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung. Bisa dibilang bersifat sosial dan sukar menyesuaikan diri. Orang model orientasi artistik ini ditandai dengan berbagai macam tugas dan masalah yang memerlukan interpretasi atau kreasi bentuk-bentuk artistik melalui cita rasa, perasaan, dan imajinasi. Dengan kata lain, orientasi artistik lebih menitik beratkan menghadapi keadaan sekitar dilakukan dengan melalui ekspresi diri dan menghindari keadaan yang bersifat intrapersonal, keteraturan, atau keadaan yang menuntut keterampilan fisik. Contoh pekerjaan orang dengan model orientasi ini adalah ahli musik, ahli kartun, ahli drama, pencipta lagu, penyair, dan sebagainya pekerjaan lain yang sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, langkah-langkah persiapan dalam memilih karir. Di sini terdapat 7 langkah-langkah persiapan dalam memilih karir. Yang pertama, personality atau kepribadian. Dengan kepribadian, kita mari temukan kecocokan dengan kepribadian kita masing-masing sesuai tipe kepribadian kita. Kedua, motivasi. Ini merupakan salah satu faktor yang paling penting bagi kepuasan karir jangka panjang kita. Yang ketiga, keterampilan atau skill. Dengan memilih keterampilan yang tepat, merupakan kunci kita untuk membuka pintu ke banyak karir. Keterampilan yang kita miliki tentunya hasil kemampuan atau bakat bawaan yang dikembangkan oleh setiap pelatihan yang kita terima. Yang keempat, nilai-nilai atau values. Hal ini seperti gaya hidup kita, keyakinan kita, sedari segi agama atau panduan etika yang kita ikuti. Yang kelima, kendala. Mungkin kendalanya termasuk keterbatasan kita, lokasi geografis, di mana kita dapat bekerja, tanggung jawab keluarga, cacat fisik, atau pembatasan serta kualifikasi atau pendidikan kita dalam memilih karir.
Yang keenam, ambisi. Nah, ini tuh bagaimana ambisi kita mengenai jangka panjang kita. Misal, ambisi kita untuk memulai karir kita bagaimana. Yang terakhir, kesempatan. Memutuskan apa yang kita inginkan adalah tidak ada gunanya kecuali ada kesempatan kita untuk mengejar. Seperti networking, melalui orang yang kita kenal untuk mendapat referensi mengenai karir kita sendiri. Selanjutnya nih ada cara sukses dalam pemilihan karir. Berikut ini 7 kunci sukses meniti karir khususnya bagi para generasi muda masa sekarang nih. Pertama, sikap positif. Tentunya kita mempelajari bagaimana cara kita bersikap dengan baik. Aspek mana saja yang ada dalam hidup kita dikendalikan oleh sikap pribadi kita masing-masing. Bagaimana menentukan sikap sendiri untuk mengubah sikap lebih positif. Perlu diingat nih ya teman-teman. Sikap merupakan kebiasaan permain dalam hidup, jadi perhatikan sikap kita jika ingin karir berjalan secara lancar. Yang kedua, percaya diri. Perlu kita pahami, cara mengeluarkan potensi diri dengan mengidentifikasikan kemampuan dan bakat pribadi itu kita harus percaya diri dalam memulai karir kita. Yang ketiga, kebiasaan positif. Nah, maka dari itu, hilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif dalam hidup dan mulailah identifikasi berbagai cara yang membuat hidup kita semakin mudah dijalani. Kebiasaan positif dapat menjadi salah satu cara mencapai kesuksesan karir kita, ya. Yang keempat, buat pilihan yang tepat. Lakukanlah pilihan-pilihan yang bijak dalam menjaga keseimbangan hidup, mengingat baik karir dan kehidupan pribadi, keduanya itu merupakan sangat penting bagi kita semua. Yang kelima, gunakan imajinasi kreatif. Mari kita perluas kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan imajinasi kreatif kita masing-masing. Yang keenam, tingkat gigih. Dengan kita meningkatkan fokus pada apapun tujuan yang ingin dicapai, jangan lupa menambah koneksi dan selalu bersyukur terhadap berbagai pencapaian pribadi kita masing-masing. Yang terakhir, 7. Punya tujuan. Bedakan antara keinginan dan target yang harus dicapai ketika berkarir. Mari kita buatlah komitmen, rencana, dan mulailah beraksi dan pastikan target-target tersebut harus dicapai. Tadi saya sudah menjelaskan tentang macam-macam tipe kepribadian sesuai pilihan karir, langkah-langkah persiapan dalam memilih karir, serta cara sukses dalam pemilihan karir. Semoga dengan adanya penjelasan ini, teman-teman menjadi tahu bahwa tipe kepribadian itu dalam karir itu sangat penting, karena itu sangat membantu sekali bagaimana kita merencanakan atau menentukan karir sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Untuk itu, dan ini semoga sangat membantu teman-teman semuanya. Saya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.